ada potensi bagi kita semua untuk keluar dari situ. Jadi kalau ada orang ketemu saya misalnya mau self inquiry pribadi, saya langsung nanya tuh, jangan nanya yang remeh-temeh. Ini hukumnya apa? Enggak usah tanya ke yang lain aja. Kecuali dia sudah mulai serius, sudah bahas-bahas begitu kan detail-detail. Nah, yang keempat itu adalah 8 jalan mulia itu yang right view, right action, right thought gitu kan. Melihat segala sesuatu mesti clear ngelihatnya. Clear, right view. Jadi Siddhartha nggak mengajarkan berpikir positif ya. Lebih ke clear seeing. Right. Ya, jadi mematuhi Allah itu kan sering kita dengar itu. Ya bertemu Allah itu ya kita nggak ada. Yang ada hanya Dia. Itu kan la ilaha illallah. Yang ada hanya Dia. Makanya pada saat kita mati yang secara umum itu, yang ada hanya Dia. Dan saya udah sering menyelidiki itu, sering Bang. Damai kalau kamu mati sekarang apa yang kamu gimana? Nah kalau saya masuk ke frekuensi yang itu, nggak ada apa-apa, nggak ada takut. Tapi begitu sebagai damai ada attachment, sebagai ada kepikiran. Nah karena itulah sebagian besar hidup saya sekarang apapun itu saya gunakan untuk menggunakan sebaik-baiknya. Maka muncullah bersyukur. Kalau ada kejadian yang kita nggak pahami, sabar. Kadang-kadang kan Ustaz ngasih jurus cuma 2. Sabar dalam situasi sulit, bersyukur. Udah sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Itu kan inti banget kan itu. Nah lagi-lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, Forum Knowing Heart ini adalah tempat kita untuk itu. Jadi ini sesuatu yang ngangenin sebenarnya. 2 kali sebulan. Meskipun ini udah kajian di mana-mana, di YouTube banyak. Tapi di mana kita ngobrol begini, kita perlu jaga nih. Forum ini selalu begitu. Ada yang diulang-ulang karena belum mudeng-mudeng gitu. Buktinya apa? Kita masih terganggu dengan itu. Kita berbagi di sini. Gitu. Ya jadi apa namanya? Einstein juga mengalami Oppenheimer gitu. Jadi siapapun orang yang tukang beca, tukang bakso sama-sama mengalami. Derita atau luka adalah tempat masuknya cahaya. Nah, setelah kita bisa merangkul derita itu, baru kita temukan titik tengah. Makanya muncul hikmah berikutnya dari ajaran di Jawa itu topo ingrame. Berkesadaran dalam dia kaya, tetapi dia bisa memandang kekayaan itu pas. Ya, proporsional dan itu mesti betul-betul gitu. Dari situlah akhirnya kita semua jadi paham ada kebijaksanaan, wisdom. Nah di dunia sekarang itu gampang banget kita terganggu kan? Gampang banget. Gampang sekali. Saya kira itu pengantar dari saya dan pengantar ini. Iya, pengantar diskusi maksudnya. Pengantar diskusi. Nah isinya itu teman-teman. Jadi derita itu real, bisa ke fisik, bisa ke mental. Itu nanti bisa didetailkan kok. Saya ya banyak detailnya itu. Memori itu yang masih mengganggu kan itu luka. Terus kekhawatiran masa depan. Nah, penyebabnya adalah kemelekatan pada itu. Itu yang disebut mal, kecenderungan ke situ. Baru punya anak seperti Mas Sabis pasti melekat sama anak. Nggak bisa nggak? Saya, Romo Yusuf, teman-teman ngalamin itu. Nggak bisa kita sok-sok cool, nggak melekat gitu. Tetapi di situ ada satu proses learning kan. Baru masuk kantor gitu kan, kerja gitu, ketemu bos gitu. Termasuk sebetulnya kita dengan keluarga loh yang sudah, aduh.
Apa kita perlu reinkarnasi lagi untuk bisa lolos dari situ kan? Tapi kata Buddha beritahu bisa kamu bangun sekarang. Makanya kan Buddha itu kan awakening mind, Buddha. Jadi bodhisattva. Jadi tidak harus nunggu di kehidupan berikutnya untuk bangun. Kalau Al-Quran bilang wal asri. Demi sore gitu, waktu sore, film sore itu kan. Innal insana lafi husrin. Asar, udah asar ini. Pandemik telah memaksa kita untuk sama-sama asar. Saya kira itu ya. Mau Mas Abi dulu Pak? Saya dulu ya. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan boleh teman-teman semua. Wah, terima kasih banyak Bang Dame, Romo Yusuf. Jadi tadi walaupun pengantar tapi dia juga sudah diberikan sedikit gambaran orang tuh nggak bisa keluar dari luka kalau dia nggak punya jihad untuk bisa keluar dari masalah itu kan. Misalnya ada orang yang dia terluka banget karena misalnya relationship atau keluarga segala macamnya, tapi kalau dia nggak ada usaha buat sembuh dari lukanya, jihad tadi itu, jihad fisiknya, jihad mentalnya, jihad kesadarannya, dia akan terus berkubang di dalam luka itu. Dan Bang Dame juga tadi menambahkan kalau saya merangkumkan yang tadi Bang Dame bilang bahwa ada 3 hal gimana luka itu bisa difahami. Satu, bagaimana proses terjadinya luka itu Bang Dame, ya kan? Dan biasanya itu berawal dari ada realitas yang kita nggak sesuai dengan kenyataannya. Akhirnya kan kecewa, kemudian melekat pada keinginan yang kita punya. Nah, tapi ada sedikit renungan yang muncul kalau kita punya keinginan, lalu keinginannya tidak terpenuhi gitu, lalu kan kecewa. Kecewa itu menimbulkan luka di batin kita kan ya, Romo Yusuf. Apa yang salah dengan keinginan seperti ini kan gitu? Orang-orang bertumbuh punya banyak keinginan, dia punya ingin yang bagus relationship-nya, hidupnya segala macamnya. Tapi begitu nggak sesuai kan jadi luka kan gitu. Lalu, nah bagaimana mengurai kemelekatan yang udah terlanjur terjadi sehingga itu bisa menimbulkan hikmah dan kita bisa keluar dari sana. Itu yang pertama. Kedua, proses yang kedua adalah memahami lukanya sendiri gimana gitu. Contoh misalnya, ketika saya kecewa dengan realitas yang tidak sesuai, suami saya gini, istri saya begini gitu, terus tujuan saya kok nggak tercapai, spiritualitas saya nggak naik-naik gitu misalnya kan gitu. Nah, itu kan diajak untuk memahaminya ini gimana? Kenapa ada keinginan yang membuat kita kecewa? Padahal sebelumnya kita baik-baik aja Romo, gitu kan? Bagaimana mengembalikan yang tadinya baik-baik aja ini ke titik yang dimana kita nol lagi gitu, supaya yang tadinya kita jauh banget dikecewa harus baik lagi ke sini. Itu gimana tuh? Supaya kita kembali bahagia. Sebelum saya membangun relationship, saya kan baik-baik aja gitu. Tapi begitu dibangun, ada yang nggak sesuai, kecewa. Nah, ngebalikinnya ke titik itu tuh gimana? Nah, Bang Dame juga tadi sudah menjelaskan sedikit bahwa orang tidak akan bisa sembuh dari lukanya kalau dia belum menemukan hikmahnya, benar ya kan? Tetapi tidak semua orang sampai ke sana gitu. Dan yang coba kemudian saya renungi, Bang Dame, ada hubungan antara mental kita dengan kesadaran di dalam tubuh kita. Misalnya pada saat saya kecewa, itu saya nggak bisa ngapa-ngapain Bang Dame, luka. Dan ketika diselidiki ternyata antara otak dengan hati itu tidak sinkron, ya kan? Reaksi kimia dalam tubuh saya jadi berantakan gitu. Tapi begitu kemudian mencoba ke misalnya latihan meditasi atau sholat atau apapun itu, mulai sinkron lagi, energinya mulai sinkronize. Yang tadinya lukanya itu sakit banget, tiba-tiba mulai pelan-pelan jadi tenang kembali, tiba-tiba jadi memudar. Nah, apakah ini bisa jadi jalan untuk kita mencoba direnungi gitu supaya hikmahnya itu keluar dan kita menemukan sebuah cahaya yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Itu dulu, Romo. Ya, ini mewakili kita semua ya. Tadi kan masalah sumber derita itu keinginan kan. Apa yang salah dengan keinginan? Gak ada yang salah. Cuma pelajarilah
keinginan mana yang membuat kita itu berkali-kali susah sendiri. Bahkan ketika sudah tercapai yang diinginkan itu pun, tahu nggak responnya Pak? Gini doang. Kecewa lagi kan? Untuk kembali ke awal, gimana caranya merestart ulang? Saya sering mengalami itu, sering banget dalam banyak hal. Saya mengajar orang bikin resolusi, conscious manifestation, leadership, saya ngajar 7 habit. Gitu. Terlalu banyak yang saya list itu di awal tahun. Banyak yang tidak terjadi, tapi muncul ada yang terjadi yang nggak saya prediksi sebelumnya. Kok ada ini? Akhirnya pelan-pelan saya mulai mereview cara saya berkeinginan. Cara saya berkeinginan. Mereview jadinya. Kok ada yang terjadi ya? Di luar yang saya list kemarin gitu. Saya tidak salahkan itu loh. Tapi saya mulai tidak lagi mau menderita dengan keinginan saya itu penting. Ada orang keinginan itu di awal aja dia udah menderita. Terus jalan juga dia. Tapi ada orang baru ingin menjalankannya dia udah happy gitu. Belum manifest secara konkret. Tapi keinginan itu bikin dia bangun pagi besok itu enak, nyaman, bahagia, enjoy gitu. Nah ini aliran saya sekarang. Setelah babak belur. Iya. Nah mengenai apakah itu terjadi atau tidak dalam manifestasi konkret, itu banyak orkestra yang terlibat. Disitulah belajar hukum semesta, belajar ini, belajar itu, membaca tanda-tanda. Ada begitu. Tapi poin saya kalau keinginan tadi, saya sekarang mulai berhenti yang dominan inginnya si damai. Saya udah mulai udah ada tapi ya enggak terlalu saya entertain. Jadi apa jadinya? Kalau ada keinginan membara, saya serahkan. Nah, itulah gunanya terhubung kan, balik lagi mengenal itu. Akhirnya apa yang banyak saya jalankan sekarang, hari-hari dua hari. Ya jadi mengerti kata-kata Yesus Kristus. Kehendak mula yang terjadi. Ada keinginan kita sebagai individu, ada kehendaknya. Gambarnya gini teman-teman. Tapi ini jangan percaya apa kata-kata saya ya, harus dibuktikan dalam pengalaman hidup. Ini keinginanku. Ini individu kita kan, persona kita kan. Ini bikin list dia. Listnya macam-macam. Dan persona ini banyak perannya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakak, sebagai pengusaha. Banyak nih, bisa 1, 2, 3, termasuk saya diet, turut berat badan, banyak nih. Saya kemarin baru ketemu Kang Arif sama Desi. Udah gak usah diet-diet, menderita kamu. Kata dia bilang begitu kan, ya gak? Padahal kita pingin diet nih ceritanya nih kan, biar tampil enak nih kan gitu kan misalnya kan. Jadi diet itu bikin suffering. Nah itu kan ada satu pergulatan antara keinginanku sama di sini kehendaknya. Nah yang pasti terjadi kehendaknya. Nah di sini antara ini, di sini ada sunnatullah. Nah ini yang disebut hukum semesta ini loh banyak orang ini. Semua keinginan law of attraction yang datang dari keinginanku nggak kejadian. Yang kejadian memori apa yang tersimpan di batinnya itu ngulang terus pola. Tapi kalau nah gimana caranya dapatin kehendaknya ini? Nah disinilah di wilayah ini kan ada namanya zona, nah zero atau apalah namanya. Disinilah mutmainnah sebenarnya. Nah sekarang luka, sini kan ada muncul luka. Luka itu adalah konsekuensi dari keinginan kita yang tidak tercapai, keinginan kita yang ini. Jadi kuknya ini kan kuk besar, ini kuk kecil. Ini nggak salah punya keinginan ini. Tapi gimana caranya nanti keinginanku ini, tetesan air ini sudah melebur ke lautan. Kalau kita udah di sini turun ke bawah, itu yang disebut utusan udah utusan dia. Kaya, terkenal apa, bukan itu lagi yang paling penting.
Itu yang disebut, yang salah paham banyak orang di pesantren. Qanaah. Cukuplah Allah bagiku. Ya memang udah cukup, gimana gitu. Ini nih, yang ini nih, dia banyak banget nih, mungkin tabungannya triliunan, tapi papa. Kalau ini kan punya kan, bahasa Sanskritnya. Itu yang disebut melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Bismillahirrohmanirrohim, kata-katanya. Kalau menghadapi situasi berat, Mas Nanda, la haula wala quwata illa billah. Saya ingin katakan, apapun keinginan kita yang bawah ini berhasil misalnya, wah dipuja-puji segala macam, tapi belum dapat berkahnya, itu loh maksudnya. Sakit banget kebanting. Saya baru baca dari ulasan YouTube mengenai, tahu kan talkshow-nya Ellen kan? 20 tahun reputasi dia hancur. Kalau Oprah oke, dia Oprah Winfrey. Dia, saya suka ngamatin tuh. Oprah itu dia masih sejalan, Jim Carrey. Tapi Ellen pindahkan dia. Nah, apa yang terjadi di batinnya itu? Jangan cuma bilang, oh karena dia lesbi atau gay. Jangan gitu cara melihatnya. Ya. Nah itu, makanya kan maksudnya ini, dia itu luar biasa. Barack Obama datang di acara dia segala macam. Nah saya sebetulnya kalau ngeliat orang-orang berbakat, saya pingin ini selaras dengan itu. Cuman kadang-kadang susah dia paham, harus banyak kebanting-banting dulu. Karena nanti lu bakal nyari gue gitu, kira-kira gitu. Nah itu kira-kira Mas Abi. Jadi kalau, nah sekarang kalau misalnya saya bikin resolusi, saya tidak bikin resolusi. Senang aja, tapi saya udah enggak, wah ini harus, enggak gitu. Lama-lama mulai kehendaknya itu yang lebih banyak dalam list saya. Nah, kehendaknya dalam list kita itu dalam bahasanya Buddhis itu namanya dharma. Dharma. Saya sama Romo Yusuf dari dulu ya, sebelum masih zaman di Pak Tote. Ya kita gini-gini aja emang. Senang diskusi, gini-gini aja. Saya sering bilang tuh sama istri, saya sama Romo Yusuf itu dari dulu gini-gini aja ini. Tapi jangan tanya jam terbang kita kemana-mana, itu banyak. Cuman sekarang kita belajar untuk mendokumentasikannya dalam bentuk video, tulisan, segala macam. Kalau saya ditanya Mas Abi, berapa buku yang mau saya? Wah saya pengen bila perlu 50-100 buku. Makanya saya kumpulin semua rekaman-rekaman. Baca, belajar kemana, nulis gitu. Karena itu punya tuh. Dan mulai sekarang nulisnya itu bukan karena lu atur gue, bukan. Karena aku mengikuti kehendaknya. Dulu pernah saya mau bikin cara ini, cara itu. Udah berat, begitu jadi. Nggak ada energinya. Gitu. Jadi makna suksesnya itu jadi berbeda gitu. Berbeda banget. Iya kan Mas Nanda. Jadi tapi pelan-pelan kita juga jadi tahu dengan siapa kita berpartner. Jadi tahu kalau kita masih dominan di sini. Ini kan yang disebut nanti egonya kencang kan? Iya enggak? Saya jadi udah mulai menghindar menggunakan kata ego ini. Maka partnernya juga ego juga. Ketemu. Tapi kalau kita mengikuti atiullah, itu kan.
Atiur Rasul. Nah, ku-nya ini turun ke bawah nih, menyamar nih dalam bentuk derita, dalam bentuk samaran ini. Itu yang kadang-kadang banyak murid-murid spiritual itu salah paham terhadap kehadiran seorang guru. Yang kadang nyebelin, kadang-kadang apa gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kemudian teman-teman, ini juga penting nih. Hasil itu setiap hari ada. Ada terus. Jadi lucu manusia itu kalau tiap hari merasa dia nggak produktif itu aneh. Cuman jangan batasi makna produktivitas. Ini sangat produktif loh kita ini. Tapi masing-masing kita punya kemampuan terbatas untuk bisa menyerap. Satu lagi apa ya tadi ya? Itu aja dulu, Bang Dame. Itu dulu ya, oke.